untuk kalian ketahui, berikut kita akan memberikan kalian informasi baru atau yang belum kamu ketahui sama sekali. Karena itu, tonton ya video ulasan ini baik-baik supaya kamu lebih tahu dan jangan di-skip karena channel ini akan menambah wawasan kamu. Langsung saja, inilah fakta-fakta yang perlu kamu ketahui versi Info Kitaku. Nah, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Dan berbagilah dengan menekan tombol share agar berguna untuk orang lain yang ada di sekitar kamu. Melanesia, dari bahasa Yunani yang artinya Pulau Hitam, adalah gugus kepulauan yang memanjang dari Kepulauan Nusa Tenggara Timur di Indonesia dan lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Istilah ini pertama kali digunakan oleh penjelajah Prancis yang bernama Jules Dumont d'Urville pada tahun 1832 untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia. Sekarang ini, klasifikasi rasial Dumont d'Urville dianggap tidak tepat sebab dia menutupi keragaman budaya, linguistik, dan genetik Melanesia, dan sekarang ini hanya digunakan untuk penamaan geografis saja. Gugus Kepulauan Melanesia berbatasan dengan kawasan Indonesia di sebelah barat, Australia di sebelah barat daya dan selatan, Selandia Baru di sebelah tenggara, dan Kepulauan Polinesia di sebelah timur dan timur laut, serta Kepulauan Mikronesia di sebelah utara. Berikut kami sampaikan 6 negara yang termasuk Kepulauan Melanesia. Indonesia. Istilah Melanesia belakangan ramai diperbincangkan setelah meledaknya kasus di kawasan Babarsari, yaitu di daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat Indonesia sudah terkenal dengan berbagai macam keberagaman. Tidak hanya beragam daerah, suku bangsa, agama, budaya, tetapi juga adat istiadat. Perbedaan tersebut merupakan keberagaman Indonesia yang bisa dirangkai dalam bingkai semboyan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai negara kepulauan, adanya faktor hadirnya negara lain yang datang ke wilayah Nusantara di zaman dahulu, maka terjadilah perbedaan ras yang sampai saat ini diwariskan. Pengelompokan ras sendiri bermacam-macam, seperti budaya, kulit, warna rambut, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa provinsi yang termasuk daerah Kepulauan Melanesia, di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua, hingga menambah keanekaragaman budaya dengan kehadiran orang-orang dari Kepulauan Melanesia. Jika Anda berkunjung ke Ternate dan Tidore, akan terlihat keragaman masyarakatnya. Keragaman itu adalah hasil pencampuran berbagai masyarakat yang datang dari berbagai wilayah dunia ke tempat ini. Sejak zaman prasejarah, Kepulauan Maluku Utara telah menjadi daerah pertemuan antara suku bangsa Melanesia dan Austronesia. Melanesia merupakan suku bangsa yang kali pertama mendiami wilayah Nusantara. Mereka memiliki ciri-ciri fisik kulit gelap, rambut keriting, dan berbahasa Melanesia, seperti suku bangsa Papua pedalaman dan Papua New Guinea saat ini. Timur Leste. Negara ini dulu sempat berintegrasi ke Indonesia dan menjadi provinsi termuda pada era Orde Baru di tanggal 17 Juli 1976 dan akhirnya lepas kembali pada 1999 dan menjadi negara sendiri dengan nama Timur Leste sejak 2002. Pada sensus di tahun 2015, penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.183.643 ribu jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan orang keturunan Austronesia, Papua, dan sejumlah minoritas Tionghoa, dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestikos. Timor Leste tidak memiliki budaya resmi. Budaya masyarakat Timor Leste bergantung dengan budaya Timur-Timur, yaitu campuran
suku dengan Indonesia, salah satunya adalah suku Marobo. Selain itu, budaya Timor Leste juga dipengaruhi oleh bangsa Portugis. Suku Marobo adalah suku yang bertempat tinggal di beberapa desa di Bobonaro, Kota Meliana, Papua Nugini atau Papua Guinea Baru. Adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia di sebelah barat, benua Australia di sebelah selatan, dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah timurnya. Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki. Dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa, Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon atau Kepulauan Salomo adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan yang terletak di sebelah timur Papua Nugini dan merupakan bagian dari Persemakmuran Inggris. Negara ini terdiri dari 992 pulau yang secara keseluruhan membentuk wilayah seluas 28.450 km persegi. Kaledonia Baru. Negara ini terletak di sub-benua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya, juga dinamai Kanaki, yang dari nama penduduk asli kepulauan itu. Negara kepulauan ini telah dikuasai oleh Prancis. Status ini dikenakan sampai 1998. Nama berasal dari bahasa Latin Skotlandia. Negara ini memiliki ibu kota bernama Nouméa. Wilayah ini mengadakan referendum kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 4 November 2018 dengan hasil 43,6% ingin merdeka dan 56,4% tidak. Sesuai perjanjian Nouméa, akan diadakan referendum kembali pada tahun 2020 dan jika gagal akan diadakan lagi pada tahun 2022 jika sepertiga Kongres Kaledonia Baru menyetujuinya. Fiji. Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Di sebelah timur Vanuatu, sebelah barat Tonga, dan sebelah selatan dari Tuvalu. Fiji memiliki 322 pulau, 106 diantaranya berpenghuni. Selain itu ada pulau 522 pulau kecil. Ibu kota Fiji yaitu Suva terletak di pulau ini. Fiji sendiri memiliki budaya yang telah berevolusi dengan kehadiran budaya India, Tiongkok, Eropa, dan berbagai budaya dari negara-negara tetangga Fiji. Ada 3 bahasa resmi yang tertulis di konstitusi Fiji, yaitu bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh koloni Britania Raya, Bauvian yang digunakan oleh etnis Fiji, dan Hindustani, bahasa yang dipakai oleh Indo-Fiji. Warga negara Fiji mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan ketiga bahasa ini. Meski begitu, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling sering digunakan karena negara ini pernah dijajah selama seabad oleh Inggris. Bahasa Inggris dipakai luas oleh Fijian dan Indo-Fijian. Bahasa Inggris juga digunakan pemerintah dalam hal bisnis dan juga bahasa utama untuk pendidikan, komersial, dan pengadilan. Vanuatu. Ya, negara ini mengingatkan kita tentang kejadian beberapa waktu lalu di sidang PBB, di mana negara ini terlalu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, yang menyebabkan perwakilan Indonesia pada saat itu Cindy Nurfitri menjadi berang akibat dituding bahwa pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Populasi asli negara Vanuatu dimayoritasi oleh orang-orang Melanesia dan diminoritasi oleh orang-orang Polinesia. Nama Vanuatu berasal dari bahasa lokal orang Melanesia yang artinya Our Land Forever atau tanah kita selamanya. Sementara itu, penduduk minoritas Vanuatu adalah orang berdarah Cina dan Eropa. Sebagai informasi, sebelum merdeka pada tahun 1980, Vanuatu diduduki oleh Inggris dan Prancis. Bahasa utama di Vanuatu adalah bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Bislama. Oke, demikianlah info tentang Kepulauan Melanesia. Semoga dapat mempersatu bangsa dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Tetap solid dan saling menghormati karena ras, etnik, budaya adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri.